Dalam beberapa dekade terakhir, nama timnas Inggris atau The Three Lions selalu menjadi unggulan. Bagaimana tidak? Mereka selalu menjadi kandidat terkuat hingga pada akhirnya fans dan pendukung Inggris menurunkan ekspektasi mereka sangat jauh. Bahkan mereka diremehkan ketika fase grup Euro 2024 dimulai. Sebelum football It's Coming Home terdengar sangat keras dan sangat ramai seperti sekarang, football It's Coming Home sudah lebih dulu terdengar di tahun 90-an hingga 2000-an awal. Bagaimana tidak? Skuad The Three Lions waktu itu memiliki skuad terbaik yang dilabeli dengan Golden Generation. Coba kita kembali ke periode 2001 hingga 2010. Kalian semua pasti tahu Steven Gerrard, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Paul Scholes, David Beckham, John Terry, Wayne Rooney, Ashley Cole, dan masih banyak lagi. Siapa coba yang tidak tahu mereka? Mereka adalah bintang di Liga Inggris dan Liga Champion, cuy. Ada beberapa faktor seperti ekspektasi yang terlalu tinggi dari fans, kritik pedas dari media Inggris, dan faktor keberuntungan. Karena beberapa kali mereka gagal. Adu penalti juga membutuhkan keberuntungan, tapi nyatanya mereka gagal. Padahal di situ, di timnas Inggris waktu itu, diisi oleh eksekutor penalti terbaik dari masing-masing klub. Generasi emas tidak tercipta setiap saat. Bahkan di negara dengan tradisi kuat sepak bola. Hanya segelintir negara dalam periode tertentu dikaruniai sekelompok pemain dengan bakat, talenta, dan prestasi di atas rata-rata. Dan jika kesempatan itu datang, mereka tidak terkalahkan. Coba kita ingat Brasil yang memenangkan Piala Dunia. Mereka memiliki Golden Generation. R9, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Kaká, dan masih banyak lagi. Hampir rata di semua lini. Timnas Italia yang berhasil memenangkan Piala Dunia ada Pirlo, Totti, Del Piero, Buffon, Cannavaro, Nesta, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Spanyol, Jerman, Prancis. Semua mendapatkan gelar. Tapi di antara semua negara itu terselip kisah tragis. Sebuah tim dengan Golden Generation tanpa satupun trofi. Bahkan mereka hanya mentok di 8 besar. Tapi di bawah asuhan gerbang selatan Gareth Southgate, penampilan Inggris perlahan memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Dia menjadi manajer ketiga setelah Alf Ramsey dan Bobby Robson untuk mencapai semifinal Piala Dunia bersama timnas Inggris. Di Euro 2020, ia menjadi manajer Inggris pertama yang mencapai final kejuaraan Eropa dan mencapai final turnamen besar manapun sejak 1966. Meskipun Inggris akhirnya kalah dari Italia dalam adu penalti. Dia juga memimpin Inggris ke Piala Dunia FIFA 2022, di mana mereka mencapai perempat final. Itu semua adalah sebuah prestasi untuk gerbang selatan. Tapi bentar. Jangan senang dulu cuy. Buat pendukung Inggris, sekarang ada kutukan lagi dari Harry Kane. Kutukan Harry Kane dan kesialannya di laga final. Ini adalah beberapa data yang saya kumpulkan ketika Harry Kane membela Tottenham Hotspur. Pada final Carabao Cup 2014-2015, Tottenham Hotspur kalah 2-0 dari Chelsea. Pada Carabao Cup 2020-2021, Tottenham juga kalah dari Manchester City dengan skor tipis 1-0. Lalu kita beranjak di Champions League, di Liga Champions, final Liga Champions, Tottenham kalah 2-0 dari Liverpool. Kita lanjut di timnas Inggris. Di Euro 2020, timnas Inggris kalah lewat adu penalti dari Italia. Oke lah ya, kalau menurut kalian tim yang dia bela tidak seimbang atau tidak seimbang dari semua lini dan semua sisi. Mungkin kita beranjak ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen, pada final DFL Super Cup, Bayern Munchen kalah 3-0 dari RB Leipzig. RB Leipzig cuy. Bayern Munchen tuh kalah 3-0 dari RB Leipzig di final. Apakah itu sebuah kebetulan? Bahkan baru-baru ini Bayern Munchen akhirnya gagal mengangkat trofi Liga Jerman. Nah, kemarin yang akhirnya mengangkat trofi Liga Jerman adalah Bayer Leverkusen.
Tapi untuk terlepas apapun hasil dari final Euro 2024, FA, Federasi Sepak Bola Inggris, ingin Gareth Southgate bertahan setidaknya hingga Piala Dunia 2026. Mari kita rangkum pencapaian Gareth Southgate, sang gerbang selatan di timnas Inggris. Piala Dunia 2018 semifinal, Euro 2020 runner up, Piala Dunia 2022 perempat final, Euro 2024 final, Dunia 2026. Ada yang bisa lihat cocokologi yang saya buat? Gerbang selatan nih bos. Oke, ini menarik. Gareth Southgate, Harry Kane, dan pemain Inggris lainnya berpeluang mendapat gelar bangsawan jika Inggris memenangi Euro 2024. Declan Rice memberikan statement untuk Lamine Yamal, wonderkid yang bersinar di Euro 2024. Kutipannya seperti ini. Saya tahu mengapa para pemain Perancis meremehkan Lamine Yamal. Bagi penggemar dan pemain sepak bola, apa yang telah dilakukan di usianya yang baru 16 tahun bermain untuk Barcelona. Anda harus menghormatinya dan bertepuk tangan. Dia benar-benar istimewa. Saya masih mencoba mendapatkan beasiswa ketika berusia 16 tahun. Dan Lamine Yamal menempatkan dirinya ke level teratas. Di usia 16 tahun, apa yang dia lakukan berada di level yang berbeda. Tidak mungkin saya sudah siap di usia 16 tahun. Statement yang diberikan oleh Declan Rice, jujur atau trik untuk membuat timnas Spanyol overconfidence ya? Coba komennya di bawah. Oke, mari kita beralih dari sisi timnas Spanyol. Kita bisa melihat di sini ekspresi kegembiraan timnas Spanyol setelah memastikan diri melaju ke babak final Euro 2024. Mereka sepertinya senang sekali ya. Tapi ini bukan final kali pertama untuk timnas Spanyol. Foto ini diambil pada bulan Desember 2007 oleh media Spanyol. Yang artinya, saat itu Lamine Yamal berusia sekitar 5 bulan. Lamine Yamal yang usianya 5 bulan dimandiin pemain terbaik sepanjang masa. Apa gara-gara itu ya? Yamal sekarang moncer banget di Euro 2024. Dan baru-baru ini, akun Instagram Pele mengunggah postingan ucapan selamat kepada Lamine Yamal yang memecahkan rekor Pele sebagai pemain termuda dalam sejarah yang bermain di semifinal turnamen major. Pele pada waktu itu 11 tahun 244 hari melawan Prancis mencetak gol. Sekarang Yamal dengan usia 16 tahun 262 hari melawan Prancis. Ini Prancis kayaknya jadi ajang buat cetak rekor kayaknya ya. Kita intip potret persiapan jelang laga final nanti malam dari masing-masing negara, Inggris dan juga Spanyol. Timnas Inggris berenang dan menikmati momen menuju grand final. Ini dia juga beberapa persiapan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Mereka sedang menjalani latihan normal mereka dan mereka juga bersiap menuju ke tempat yang akan diadakan laga final nanti malam. Untuk timnas Spanyol, mereka berlatih secara normal. Mereka terlihat dengan latihan normal mereka. Mereka juga merilis after movie perjalanan mereka di Euro 2024. Dan guys, daftar pemain yang berpeluang membawa pulang sepatu emas di Euro 2024. Kira-kira siapa ya? Ada tebakan dari kalian? Timnas Spanyol sih. Oke, UEFA menunjuk wasit asal Prancis, Francois Letexier, sebagai pengadil untuk laga final Euro 2024. Fun fact-nya adalah wasit yang pernah memberikan kartu merah kepada Sintayong di laga playoff Olimpiade versus Guinea beberapa waktu lalu. Menarik. Alvaro Morata berpotensi mengalami cedera setelah terkena tackle brutal dari security guard yang tidak sengaja terpleset ketika Spanyol berhasil mengalahkan Prancis. Berdasarkan aturan program perlindungan klub FIFA, UEFA diharuskan membayar kompensasi sebesar 20.548 euro atau setara 361 juta per hari kepada Barcelona jika Pedri absen lebih dari 28 hari karena cedera. Klub bisa menuntut kompensasi hingga maksimal 7,5 juta euro atau setara dengan 132 miliar.
Sedangkan yang dipastikan cedera panjang itu selain Pedri, ada juga Araujo yang dia harus cedera ketika membela Uruguay. Ini dia Dream Jersey yang dibuat oleh Koma Football, sebuah studio desain yang berbasis di Sydney untuk pemenang Euro 2024. Jersey versi timnas Inggris dan jersey versi timnas Spanyol. Keren bukan? Koma Football, mereka juga berkomitmen untuk menyumbangkan 10% dari keuntungan penjualan jersey ke badan amal sepak bola di seluruh dunia. Ayo kita dukung dan berikan apresiasinya. Wow, keren banget cuy, jersinya cuy. Ini adalah beberapa prediksi untuk final antara Inggris dan juga Spanyol. Kayaknya cukup sih untuk Euronya yang kita bahas tadi. Mari kita berlanjut ke final Copa America. Gue kira final Copa America tuh bakal ketemu Uruguay dan Argentina. Tapi ternyata malah ketemunya tuh Kolombia coy. Padahal yang saya pikirkan adalah last dance dari Luis Suarez dan juga Lionel Messi. Ternyata Kolombia coy. Kemarin Drake memasang taruhan untuk kemenangan Kanada. Tapi lucunya story Drake langsung dibalas oleh timnas Argentina coy. Ini seru sih. Jadi di sana timnas Argentina menulis caption "No one like us". Ini lucu sih, Belum membahas secara detail, mari kita lihat insiden yang terjadi kemarin, keributan para pemain Uruguay dengan supporter Kolombia di tribun. Nunes ditampar, cok. Nunes dipukul, cok. Nunes digaplok, cok. Dari sumber yang saya dapatkan, Nunes dan pemain Uruguay lainnya tidak terima ketika keluarga mereka diganggu oleh supporter Kolombia yang sedang mabuk. Kolombia kalah nggak sih karena karma ini? Tapi kita tidak tahu karena bola itu 90 menit, apapun bisa terjadi, jadi kita tidak tahu. Yang lain pasti menjagokan Argentina sih. Ada Kolombia memberikan komentar sebelum final Copa dimulai. Seperti ini. Dia bukan lagi Messi yang biasa kita lihat di Barcelona, yang bisa melewati 6 atau 7 pemain. Dia telah kehilangan kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya selama bertahun-tahun. Itu adalah keuntungan yang harus kami coba manfaatkan tanpa menepis semua pencapaian yang telah Messi lakukan. Messi kini bisa dijaga oleh siapapun. Adolfo Valencia, legenda Kolombia. Ini motivasi yang bagus sih untuk pemain Kolombia. Di laga final Copa Amerika, Adidas membuatkan ban kapten khusus untuk Lionel Messi jelang laga final Copa Amerika 2024 bertuliskan "You got this". Wow. Adidas membuatkan ban kapten khusus, cuy. Ini kalau seumpamanya kemarin Portugal ke final, Nike bakal ngebuatin apa ya kira-kira ya? Karena sebelumnya Adidas juga membuatkan edisi khusus untuk sepatu yang dipakai Toni Kroos dengan bertuliskan Toni Kroos. Adidas ini emang kampanyenya tuh selalu berhasil coy. Jadi kalian yang suka bola dan juga bekerja di bidang marketing, harusnya kalian juga belajar sih dari Adidas. Bocah 16 tahun ini juga berstatement yang ditunjukkan kepada Lionel Messi. Saya harap Messi memenangkan Copa America dan saya memenangkan Euro, hingga saya dapat bermain melawannya di finalissima. Dari beberapa ulasan di atas, kira-kira nih ya, siapa yang akan berhasil mengangkat trofi Euro 2024 dan Copa America 2024? Ada prediksi dari kalian? Kalian suka bola? Kalian suka olahraga? Kalian pecinta sepak bola? Tapi kalian gak subscribe channel ini? Wah, parah banget sih. Bantu saya untuk membangun channel ini menjadi lebih besar. Jadi tolong bantu saya untuk mendukung, mensupport dengan cara like, subscribe, dan juga share ya. Dan juga komen. Karena bantuan kalian sangat berarti agar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini menjadi lebih besar lagi.